Nggak masuk TV juga. Masuk TV dulu kan ya. Masuk YouTube. Aduh. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan, amma ba'du. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah, pengurus masjid yang baru yang sempat hadir, mudah-mudahan dengan regenerasi yang ada menambah kemakmuran, menambah ketentraman, menambah kekhusyukan kita dalam memakmurkan Masjid Al-Jihad ini, terutama dalam kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan kajian rutin kita di malam Jumat dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya harapan kita, ya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang di dalamnya dia mencari ilmu, digunakannya untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang pada malam hari ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya, dan nantinya di akhir kehidupan kita termasuk dalam golongan yang husnul khatimah. Qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Rajab ini tentunya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Hari ini kita memfokuskan pembahasan tentang salatul jamaah, ya, salat berjamaah, ya, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan tentang salat berjamaah, ya. Ya, al-bab tsani min jumlah tsalis, sab'atu fusul tuhitu bi qawaid hadzal bab, yakni fi ma'rifati hukmi salatil jamaah. Ya, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang hukum daripada salat berjamaah. Ya, di sini ada beberapa hadis, ya, yang menyebutkan, kalau menurut dari Ibnu Rushd ini disebutkan fi fasl hadzal bab mas'alatani, ihdahuma, di bab ini ada dua persoalan. Pertama, salah satunya adalah hal salatul jamaah wajibatun ala man sami'a nida am laisa biwajib. Apakah salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi mereka yang mendengarkan an-nida, yaitu mendengarkan panggilan azan, am laisa biwajib, atau bukan wajib. Al-mas'alah tsani, idza dakhala ar-rajul al-masjida wa qad shalla hal yajib alaihi salliya ma'al jamaah shalah allati qad shallaha am la. Jika seseorang masuki masjid, ya, wa qad shalla, namun dia sudah salat di rumah, ya, hal yajib alaihi salli ma'al jamaah shalah allati qad shallaha,
apakah dia wajib sholat lagi, melakukan sholat ketika sampai di masjid orang sedang sholat berjamaah. Misalnya sholat isya, dia ternyata sudah sholat isya di rumah, tiba-tiba dia ke masjid, melakukan masjid, orang masih dalam keadaan sholat isya, apakah dia wajib untuk mengulanginya? Amla atau tidak? Oke, baik. Hukum sholatil jamaah, hukum daripada sholat berjamaah. Wa ammal mas'alatul ula fa innal ulama ikhtalafu fiha, ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Fa dhahabul jumhur ila annaha sunnah. Jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya hukum daripada sholat berjamaah itu adalah sunnah. Au fardun 'alal kifayah, atau fardu kifayah. Ya, kalau misalnya jamaah Masjid Al-Jihad ini yang pemukimannya sudah penuh seperti ini, kalau tidak ada sholat berjamaah juga keterlaluan, fardu kifayah. Ya. Wa zahabal zahiriyah, ya, para kelompok rasionalis berpendapat ila anna sholatal jamaah fardun muta'ayyin ala kullal mukallaf, ya. Bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan bagi orang-orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf itu, Pak? Syurutul mukallaf, tanda-tanda orang mukallaf itu ada di 3. Pertama, ya, rufi'al qalam 'anil thalatha. Hukum itu tidak ditetapkan kecuali terhadap 3 orang. Ya. Pertama, anis sobi hatta yablugh. Anak bayi sampai dia akil balik. Ya, akil balik, tanda akil balik itu apa? Bagi laki-laki itu mimpi dikejar kuda, ya. Sudah lewat semuanya Pak kita, Pak. Ya, atau mimpi digigit ular katanya. Kemudian bagi perempuan datangnya rembulan, sang rembulan di setiap bulannya, ya. Itu tanda daripada akil balik. Ketika seseorang sudah menempuh tanda-tanda itu, bagi seorang muslim dia sudah dikenakan hukum-hukum, ya, yaitu terutama tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat rukun Islam yang 5. Berikutnya, anil majnun anil naim hatta yastayqiz. Orang yang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya. Nah, itu dia tidak dikenakan, kalau tidur tidak dikenakan hukum, ya. Tidak dikenakan beban hukum. Hatta yastayqiz, sampai dia bangun dari tidur. Asalis anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, maka ada kalau kembali ke mazhab Zahiriyah ini, kalau ternyata masih tidak mau sholat berjamaah juga, berarti ada, kalau dia ternyata sudah akil balik atau juga sudah bangun dari tidur masih juga tidak mau sholat berjamaah, berarti sedang masuk kategori gila kejar dunia, maksudnya gitu kan, tergila-gila dengan dunia. Nauzubillahi min zalik. Atau belum merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Baik. Wa sabab fi ikhtilafihim ta'arudu mafhumat al-athar fi dzalik. Wa dzalik anna zahir qaul sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatil fardi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Hadis nomor 282 dari Akhrajul Malik dalam kitab Salatul Jamaah, ya, bab Salatul Jamaah al-hadis. Wa min tariqil Ahmad, dari hadis Ahmad atau Bukhari, dari hadis nomor 131 Kitabul Adzan, dan riwayat Muslim, dan bab Fathul Jamaah. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat
para perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah itu ya lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri bi khamsi wa 20 derajat. 25 derajat atau bisa bi 20 derajat atau 27 derajat kebaikannya, tingkatannya daripada kita sholat sendirian. Ayo. Baik. Yakni anna salat berjamaah min jinsil mandub ilaih, ya. Bahwasanya salat berjamaah itu adalah hal yang dianjurkan, yang sangat disunahkan. Wa ka'anna kamal zaid ala salatul wajibah. Bahwasanya itu seakan-akan apa? Kamal zaid, ya. Penyempurna daripada salat wajib kita, ya kan? Fa ka'anna qala sallallahu salatul jamaah akmalu min salatil munfarid, ya. Salat berjamaah itu lebih sempurna, lebih lengkap dibandingkan salat munfarid. Wal kamal innama huwa syai'un zaid 'alal ijza', ya. Kesempurnaan sini, kecukupan sini, ya. Innama huwa syai'un zaid 'alal ijza', ya. Bahwasanya pahalanya itu akan berkali pahala sebagai sebuah tambahan dari sebuah pahala. Baik. Berikutnya yang menguatkan akan hal ini bahwasanya wal hadisul amal masyhur, bahwasanya hadis tentang seorang yang buta datang kepada Nabi, ini hadis masyhur, ya. Saya kira juga bapak-bapak sudah pernah dengar nih. Hina istazana fi takhalluf an salatul jamaah, ketika dia minta izin untuk apa? Tidak ikut salat berjamaah. Li'annahu la qaida lahu. Kenapa dia tidak ada yang membimbingnya, ya, untuk mencapai kepada masjid. Farakhasalahu fi dzalik. Dia minta rukhsah, minta keringanan dari hal tersebut. Summa qala alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, "Atasma'un nida? Atasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan, panggilan?" Qala, "Na'am." Ya. Qala, "La ajidu laka rukhsah." Tidak ada keringanan bagimu. Nah, ini apalagi depan rumah, ya, Pak. Masjid di depan rumah. Kecuali kalau ketiduran. Nah, lain lagi. Ya. Nah, di sini, ya. Jadi orang buta saja tidak ada rukhsah untuk tidak ikut sholat berjamaah. Wa kanasfi wujubiya ma adamul azab. Kharajahul Muslim. Ini hadis daripada riwayat Muslim. Ini apa? Nas ini, hukum ini, ya, menunjukkan akan sebuah kewajibannya. Wa mimma yaqul hadzal hadis Abu Hurairah al-muttafaq ala sahihati. Berikutnya hadis yang dari Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amuru bi hadab fa yuhtaba summa amuru bis salat fa yu'adzan laha summa amara rajulan fa ya'umun nas summa kharib ila rijali wa harriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu annahu yajidu uzman saminan aw mir'ataini hasanataini la syahadatul isya." Wa hadis Ibnu Mas'ud wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'allamana sunnal huda wa anna min sunnal huda as-salatu fil masjid alladhi yu'azzanu fihi, ya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah yang menggambarkan tentang bahwasanya Rasulullah seakan-akan memerintahkan akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, langkah untuk mendapatkan petunjuk apa? Wa anna min sunnal huda, bahwasanya di antara untuk mendapatkan petunjuk adalah as-salatu fil masjid alladzi yu'azzanu fihi, salat di masjid yang sudah diazankan di dalamnya. Wa fi ba'd riwayat, di riwayat yang lain, walau taraktum sunnah nabiyukum la dalaltum, kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian telah tersesat. Nah, ini begitu
hukum daripada sholat berjamaah ini begitu ditekankan bagi kita untuk melaksanakannya. Makanya lagi-lagi ini pentingnya apa? Untuk saling mengajak dan saling mengingatkan. Ya, tidak hanya kita minta jamaah tertentu yang mengajak kita door to door untuk mengajak ke masjid, ya kita sesama tetangga ketemu jalan, ayo ke masjid yuk, ayo segala macam. Kenapa? Ini begitu pentingnya kedudukan sholat berjamaah. Baik. Berikutnya, ya saya kira jelas Pak ya tentang hukum daripada sholat berjamaah, ya begitu besarnya di sini. Ya. Wa amma ahli zahir fa innahum qalu innal mufadalah la tamnu an taqa fil wajibat anfusiha, ay anna salat jamaahiyah fi haqq min faradatus salatul jamaah tabdu salatul munfarid fi haqqil man saqata anhu wujub salatul jamaah lama kana azar bi tilka darajatul madhkur. Bahwasanya keutamaan daripada salat berjamaah ini la tamnu an taqa fil wajibat anfusiha. Ini tidak hanya sebatas tidak mencegah akan begitu pentingnya, begitu wajibnya untuk kita untuk melaksanakan sholat, sampai bagi yang punya uzur sekalipun, seperti digambarkan tadi ya, seorang buta ketika kalau kayak gitu kan ngapain juga dia nanya gitu ya. kalau kita logikakan ya di sinilah arti sebuah istilahnya Nabi memotivasi ya. Ada standar maksimal dalam beribadah ya. Jangan standar minimal. Standar maksimal kalau bisa dengar azan ini ayo berangkat ke masjid. Nah, itu ya. Kenapa? Karena keutamaan yang ada di dalam sholat berjamaah. Kita kan ya gitu kadang ya kesibukan duniawi kita ya, melalaikan hal-hal yang utama. Kita bersuzon ya, pasti mungkin mereka sholat di rumah. Tapi kan yang sholat di rumah itu kan bagi perempuan. Nah, bagi kita yang laki-laki ya, yang gentle lah pergi ke masjid untuk berjamaah. Itu. Ya baik. Dari hadis Muwatta ada juga disebutkan dari hadis Atban ibnu Malik al-Mazkur di dalam kitab Muwatta, wa anna qala Rasulullah sallallahu innahu takunu zullah wal matar wasail wa anna rajulun darir bil basar fasalla ya Rasulullah fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhu shalah faja Rasul qala aina antum an tusalli fa ashar ila makanin min bait Wasallim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya ini adanya uzur ya. Bahwasanya cuaca gelap, hujan ya, kemudian jalan berbahaya atau seseorang ketika pergi ke masjid itu terhalang sudut pandangan. Wasalli ya Rasulullah fi baiti ya Rasulullah salat di rumah. Kenapa? Karena ada uzur tadi. Makanan attakhadhu shalah, mengambil satu tempat salat pada Rasul faqala aina tuhibbu an usalli. Jadi suatu ketika ada dalam cuaca yang gelap gulita dan hujan deras ya, ini berarti ada uzur-uzur seperti ini. Kemudian Rasulullah sedang datang ke rumah sahabat. Kemudian Rasul bertanya, "Di mana saya bisa salat di sini? Di mana sekali Anda mempersilakan saya salat?" Fa asyara lahu ila makanin min al-bait. Dia menunjukkan rumahnya di bagian dari rumahnya. Fasalla fi Rasulullah SAW. Ini hadis nomor dalam kitab Al-Muwatta ya di Imam Malik, kitab Qasr Salat fi Sabar, bab Jami' Salat, al-hadis dari Bukhari, dari kitab hadis Bukhari, dan juga tentang bab Al-Masajid fil Buyut ya. Wal Muslim dan kitab Al-Masajid. Ya, ini ya. Jadi tidak ada kalau ternyata ada uzur yang betul-betul yang tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid ataupun dalam safar, maka sholat di rumah. Ya, ini tentang hukum sholat. Ya.
Wa amma masalah sani, ya problem yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi ada dua problem ya. Apakah wajib orang yang sudah sholat di rumah kemudian dia pergi ke masjid ternyata masih ada sholat berjamaah? Bahwasanya waqala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yu'idus shalawati kulliha, maka dia harus sholat ulang lagi sholat yang ikut berjamaah. Karena pentingnya berjamaah. Wa inna ma ittafaqu ala ijabi i'adati shalat alaihi bil jumlah. Ya, ini para ulama bersepakat bahwasanya dia harus ngulang lagi sholatnya, ikut sholat berjamaah. Hadis dari Bushair bin Mihjan dari hadis dari Yusar bin Mihjan dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepadanya, hina dakhalal masjid wa lam yusalli ma'ahu. Ya, bahwasanya bapaknya Busair datang pernah mendengar Rasulullah berkata kepada bapaknya ketika dia masuk masjid namun dia tidak sholat. Malaka lam tusalli ma'an nas. Malaka lam tusalli ma'an nas. Kenapa kamu tidak sholat berjamaah bersama orang-orang ini? Alasta birajul muslim, bukankah kamu ini laki-laki muslim? Faqala bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Walakinni sholaitu fi ahli, saya sudah sholat bersama keluarga saya. Faqala alaihi salatu wassalam, idza ji'ta, jika kamu datang ke sini, fasholli ma'an nas, maka kamu harus sholat bersama jamaah, bersama orang-orang. Wa in kunta qad sholaita, meskipun engkau sudah sholat. Ya, ini gambaran tentang hukum daripada sholat. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau dikonfirmasi.